Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dan tidak berulang-ulang? Itu pun secara global saja, aqimus sholat, aqimus sholat. Berapa kali sehari tidak disebutkan, rokaatnya tidak disebutkan, apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Di akhir zaman, sebagaimana isyarat lewat sabda Nabi SAW, akan muncul ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama-ulama yang rata-rata belajarnya itu bukan dari orang ulama muslim, ulama yang dalam ilmunya, yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi muncul ulama-ulama ini, ulama-ulama seperti ini rata-rata itu belajarnya di negara-negara yang penduduknya itu adalah orang kafir. Para pengajarnya itu rata-rata musuh Islam. Ambil MA-nya, ambil S3-nya, doktornya dari bidang agama itu mereka ambil bukan di negara yang mayoritas muslim, yang pengajarnya adalah muslim sejati. Paham juga? Makanya pulang-pulang sendiri sesat dan menyesatkan orang-orang. Salah satu ini pembahasan jelaskan bahwa diterangkan secara jelas oleh para ulama itu mengenai salat adalah raisul ibadah, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan para sahabat juga begitu. Dari segi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi menunjukkan betapa salat itu adalah satu amalan yang sangat penting. Contoh salah satu hadis, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab dari seorang hamba itu adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus alias diterima, saluha sairu amali. Maka ibadah-ibadah yang lain itu yang derajatnya di bawah salat juga akan diterima oleh Allah. Sebaliknya wa in fasadat, kalau salatnya rusak maka fasada sairu amalihi. Seluruh amalan selain salat juga ditolak. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga di sana dijelaskan mengenai asas-asas dalam Islam. Ini agama di Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama sekali syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat, di bawahnya puasa, zakat, haji. Hadis yang berkaitan juga dengan saat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW dalam kitab Mishkat itu, Babul Ilm. Di sana dijelaskan juga pertanyaan-pertanyaan dari Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Salah satunya adalah mal Islam, apa itu Islam? Nabi sebutkan tadi 5 perkara tadi. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai salat saat beliau diangkat menjadi pemimpin seluruh umat Islam seluruh dunia. Kemudian boleh utus gubernur-gubernur di daerah-daerah. Maka apa boleh tulis dalam suratnya? Perkara yang paling penting di sisi saya adalah salat. Siapa yang bisa jaga salat, maka tanggung jawab yang lain juga bisa diemban. Siapa yang tidak jaga salat, maka yang tanggung jawab yang lain dia tidak bisa pikul. Betapa pentingnya salat Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, dan ini sepakat para fuqaha, di usia 7 tahun seorang anak sudah disuruh bukan hanya disuruh saja, tetapi disuruh bersamaan dengan perintah untuk sholat tadi. Di situ ada ancaman ringan, peringatan ringan untuk si anak itu. Tujuannya apa? Kalau hanya disuruh saja nak sholat, bisa saja nak makan, bisa saja mau makan, tidak, terserah dia. Tetapi di situ ada peringatan ringan. Kenapa? Menandakan bahwa betapa pentingnya sholat.
10 tahun atau 9 lebih belum masuk 10 kalau tidak sholat, Rasulullah SAW lewat sabdanya memerintahkan perintah plus pukul ta'diban, bukan pukul musuh. Rasul tidak sayang sama anak-anak. Jangan ditanya kalau masalah itu. Jangankan anak-anak, orang tua saja disayang. Orang-orang selain Islam saja beliau sayang. Tetapi kenapa disuruh memukul kalau tidak sholat? Menandakan betapa pentingnya amalan sholat. Yang disampaikan oleh Rasul tadi jangan kita benturkan dengan Al-Quran. Jangan kita benturkan dengan Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa ragu itu bahwa sholat ini amalan penting atau sholat ini adalah ra'isul ibadah, mereka mencari di dalam Al-Quran katanya itu, kata dia tidak tahu dihafal Quran atau tidak. Katanya kok bisa sholat itu menjadi pemimpin para ibadah, padahal dalam Al-Quran Allah hanya sebutkan sholat itu hanya beberapa lafaz saja, 1 atau 2. Klaim ini adalah klaim sepihak. Makanya saya bilang ragu, mungkin dia tidak hafal Quran. Kalaupun hafal Quran, tidak baca dengan tidak teliti. Penyebutan mengenai sholat dalam Al-Quran itu sangat banyak, bukan hanya 1, 2. Tadi kita sudah hitung di awal surat Al-Baqarah 1. Di dalam juz 5, dalam 1 tempat saja itu Allah sebutkan nama sholat itu ada 3 kali. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Terus fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam ayat ini dijelaskan kalau kamu sudah selesai sholat berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Kalau sudah tenang lewat zikir akan didirikan sholat lagi. Kenapa? Karena sholat wajib ke atas orang-orang beriman. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sungguh sholat ke atas orang-orang beriman itu telah diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah tentukan. Kemudian di dalam awal-awal suratul Mu'min, juz berapa itu? Juz 17, juz berapa? Juz 18. Di situ Allah jelaskan 10 sifat seseorang. 10 sifat yang kalau ada di dalam diri seseorang, maka dijamin oleh Allah lewat Al-Quran itu menjadi penghuni surga tertinggi yang disebut dengan surga Firdaus, yang Nabi sabdakan SAW, kalau kamu minta surga dari Allah, mintalah surga Firdaus. Allah sampaikan qad aflahal mu'minun, telah sukses, telah berjaya orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama itu, yang khusyuk saat salat, hatinya itu takut sama Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang yang menghindarkan diri mereka dari perkara sia-sia, tidak ada manfaat dunia akhirat. Kemudian walladzina hum lizzakatihim fa'ilun. Orang yang keluarkan zakat hartanya. Kemudian berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang jaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Faman ibtagha ghayra dzalika fa ulaika humul 'adun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul 'adun. Orang yang jaga kemaluan mereka kecuali untuk istri dan budak wanita. Maka tidak ada masalah bagi mereka dalam 2 wanita ini, kategori wanita ini. Siapa yang melampaui, yang menggunakan kemaluannya itu kepada selain istri dan budak wanitanya, maka dia telah melampaui batas. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang jaga amanah dan janji tadi dia sudah bukan dia. Kemudian yang ke-10 itu adalah walladzina hum anis apa itu? Walladzina hum ala salawatihim hafizun. 2 kali dalam ayat ini Allah sebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di dalam ayat lain lagi di juz 29 itu, saat orang surga masuk ke dalam surga, mereka bertanya kepada orang yang masuk di neraka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam negara neraka? Apa jawaban mereka yang pertama? Qalu lam nakum minal musallin. Sebab kami tidak masuk neraka, kami masuk neraka karena kita tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bergabung bersama orang-orang yang berpaling daripada orang-orang yatim itu, yang tidak mau belanjakan
hartanya di jalan Allah, dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan juz berapa? Juz 5 juga mengenai apa itu? Pentingnya sholat berjamaah dalam posisi perang dengan orang kafir. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dalam satu ini beberapa kali sholat disebutkan. Sebelum itu lagi berkaitan dengan sholat qasar, Allah sampaikan bahwa wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Di atas ayat khulasa bukan 1-2 dalam Al-Quran Allah sebutkan mengenai sholat banyak sekali. Kata dia bahwa yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah masalah infak, bukan sholat. Dia tidak mengerti bahwa di beberapa ayat bersamaan dengan disuruh untuk menginfak, disuruh juga sholat. Malah sholat didahulukan itu. Seperti di awal surat Al-Baqarah. Kemudian di awal surat Al-Mu'min tadi. Kemudian ada lagi di awal surat Al-Anfal. Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Allah katakan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada sholat pertama, baru perintah untuk membelanjakan harta. Terus Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman, bukan beriman abal-abal. Ini orang ingin menanamkan keraguan-raguan dalam sholat di hati-hati orang itu. Terus membenturkan infak dengan sholat itu tidak nyambung. Sholat adalah pemimpin yang berkaitan dengan ibadah badani atau ibadah badani dan harta. Sabar dulu. Ini orang bilang bahwa lihat dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan masalah infak, tetapi dalam kitab-kitab fikih tidak dijelaskan. Sabar dulu. Kamu mengatakan bahwa dalam kitab fikih tidak dijelaskan masalah infak itu karena kamu tidak mengerti apa makna infak itu artinya apa. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, infak artinya membelanjakan harta secara umum. Kamu pergi ke pasar beli es krim untuk kamu makan, itu juga membelanjakan harta. Kamu ke pasar ada orang miskin, kamu kasih dia 5.000, 10.000, 100.000, itu juga membelanjakan harta. Kamu punya uang sudah mencapai nisab 84 gram emas harta dagang, sudah 1 tahun. Keluarkan 2,5%, itu juga membelanjakan harta. Seperti itu. Khulasa, kamu keluarkan hartamu, itu belanjakan hartamu, itu disebut infak. Lalu apa bedanya infak, zakat, sedekah, dan lain sebagainya? Ini nisbat ini adalah nisbat infak umum, sementara zakat, sedekah, dan yang lain-lain adalah khusus. Setiap zakat, setiap sedekah disebut infak, tetapi setiap infak belum tentu zakat. Setiap infak belum tentu sedekah. Bisa zakat, bisa sedekah. Paham tidak? Maka meragukan mengenai sholat adalah ra'isul ibadah itu adalah satu hal yang konyol. Ini dampak dari belajar sama orang kafir atau belajar sama orang munafik. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai mereka. Kata guru kami Syekh Abdul Musta'an dapat berkatuh bahwa saat kamu belajar agamamu dari orang-orang kafir yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani sekali-kali tidak ridho sama kamu sampai kamu ikut agama mereka. Maka orang musuh seperti ini kamu belajar dari mereka. Di awal-awal dikasih yang bagus-bagus toh. Kamu percaya, kemudian kamu cinta sama dia. Lama-lama dikasih masuk racun, kamu tidak sadar lagi. Otak dan hatimu berubah, pulang-pulang sudah gering-gering kamu. Sebab gering-gering itulah menyampaikan ke umat jadi berantakan itu. Orang-orang di sekelilingnya juga hanya gunakan logika saja. Logika juga tidak logika salim, tidak logika sehat. Logika abal-abal.
kata dia begini lagi. Dalam Al-Quran kan hanya cuma suruh sholat, tapi tidak di kapan waktunya tidak dijelaskan, bagaimana cara sholatnya tidak dijelaskan. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari orang bodoh mengaku pintar. Al-Quran itu kalam yang singkat tetapi jami. Kata-katanya itu singkat, tetapi maknanya meliputi semua itu. Kalau dalam Al-Quran menjelaskan sholat secara singkat itu hanya aqimus sholat. Berarti caranya yang menjelaskan siapa? Di awal surat Ibrahim Allah sampaikan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul melainkan dengan lisan bahasa kaumnya. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan mengenai kepada mereka hukum ahkam yang turun dari Allah, itu menjelaskan bagi mereka mengenai kalam-kalam Allah itu. Sekarang sholat penjelasannya hanya dalam Al-Quran kan tidak dikasih tahu bagaimana angkat tangannya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Maka itulah peran Nabi kita Muhammad SAW lewat perbuatan dan sabda-sabda beliau atau takrir yang dibuat oleh sahabat terus beliau diami, yang dimahfuz, dijaga oleh Allah lewat para ulama sampai ke kita. Itulah cara sholat Nabi. Cara sholat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan lagi, cara sholat Nabi yang betul itu yang kayak bagaimana? Soalnya ada orang angkat tangan begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Masalah khilafiyah seperti ini karena banyaknya hadis atau datangnya hadis dengan isi yang berbeda-beda, tidak perlu dipermasalah. Masalah itu serahkan sama ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kamu sampaikan, kasih tunjuk saya bagaimana cara Nabi sholat. Ya tanya sama ulama pintar. Bukan kamu bilang saya cara Nabi sholat yang betul itu kayak bagaimana. Ini kalau kamu tidak tahu, tanya sama orang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas ya? Maka kalau dalam sholat itu ada perbedaan. Ya perbedaan ini bukan muncul di zaman sekarang dikarenakan hadis-hadis yang disampaikan oleh ulama dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW semua diragukan. Bukan itu asasnya. Tetapi itulah hikmah. Itulah adalah hikmah. Ulama jelaskan Nabi mungkin pertama disuruh begini. Toh? Disuruh sabar. Mungkin Nabi pertama disuruh begini, ada yang begini, ada yang begini. Paham ya? Hadisnya berbeda. Dalam aturan hadis ada yang duluan, ada yang belakangan. Di situ peran ulama untuk menentukan mana yang mau diamalkan, mana yang tidak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang kuatkan begini seperti ulama Syafi'i, ada yang begini seperti ulama Maliki, ada yang di bawah pusat seperti ulama Hanafi. Tak usah diperdebatkan, atau sebab itu kamu meragukan bagaimana cara sholat Nabi. Terus kamu tidak mau sholat. Membahaya. Paham tidak? Maka khulasa, sholat adalah perintah Allah dan infak juga adalah perintah Allah. Yang berikutnya, kalau ada orang sholat masih pelit, atau ada orang sholat akhlaknya jelek, orang sholat hubungan antara sesama itu jadi jelek, masih belum bagus, jangan sholatnya yang disalahkan. Tetapi yang disalahkan adalah orang yang mengerjakan sholat itu. Orang rajin sholat tetapi akhlaknya masih tidak bagus, maka yang dikoreksi bukan sholat, tetapi orang yang menjalankan sholat yang pertama. Sholat yang dia buat sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul lewat para ulama atau tidak. Keadaan hatinya, kemudian prasolat sebelum sholat pakaiannya itu halal, suci atau tidak, dari harta yang halal dia beli atau tidak, makanan yang dia makan dari makanan yang suci yang halal atau haram, semua itu berpengaruh. Kemudian kalau semua itu sudah bagus tempatnya, maka saat dia mengerjakan sholat, keadaan hatinya tadi bagus atau tidak, ada khusyunya dalam sholat, ada membaca Al-Quran, yang ketiga adalah mengingat Allah atau tidak. Dalam sholat, cara sholat di mana mata saat berdiri diletakkan, saat ruku mata diletakkan, kemudian i'tidal,
Mulai dari takbiratul ihram sampai salam dia buat atau tidak. Istinjanya betul atau tidak. Itu semua berpengaruh. Jaminan lewat sholat, orang yang sholat dengan cara yang betul yang menyebabkan Allah ridho itu, maka akan merubah sifat, akhlak dan karakter itu orang. Sebaliknya kalau hanya sholat asal-asalan, masih mending daripada orang tidak sholat sama sekali. Tetapi yang dijanjikan lewat sholat dia tidak dapat tanggung jawab gugur. Makanya ulama menulis, orang yang masih suka bicara kotor, orang yang masih suka yang akhlak jelek, orang yang suka benci orang, maka perbanyak sholat sunnah dengan kualitasnya yang dikasih bagus. Rukunya dikasih lama, hati belum takut, pura-pura takut. Kemudian baca Al-Qur'annya dikasih betul. Kalau bisa terjemahnya dipahami. Kemudian kalau datang ayat surga, mana senang, ayat neraka, mana menangis, sedih, dan seterusnya itu. Maka itu adalah janji. Dengan sholat Allah rubah sifat akhlaknya. Jangan kamu lihat banyak-banyak orang sholat, terus kamu memvonis sholat itu hanya ritual biasa, tidak punya pengaruh dalam kehidupan 24 jam seumur hidup orang. Salah itu. Salah. Teman jurinya bodoh. Jurinya jahil. Jadi juri harus lebih pintar daripada orang yang dijuri, orang yang diawasi itu. Kalau tidak ya 11-12 bodoh aja. Nanti salah bisa dibilang betul dibilang salah, bahaya itu. Jadi yang ragu-ragukan sholat itu jadi pemimpin ibadah, dipertanyakan keimanan itu. Dia meragukan isi hadis-hadis Nabi SAW. Lihat ya, dalam hadis kalau ada masalah khilafiyah, terus yang berbeda itu adalah ulama yang punya kapasitas, itu adalah satu hal yang wajar, dan itu bagian dari perintah. Itulah cantiknya Islam. Ada Imam Abu Hanifah dengan cara sholatnya dari Rasul sesuai dengan istihad beliau. Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sepakat mereka berempat. Salat zuhur ada berapa rakaat? Salat asar berapa? 3 berapa? Maghrib berapa? Isya berapa? Subuh berapa? Kemudian sepakat mereka sholat yang bisa dikurangi itu saat qasar hanya 3 sholat. Zuhur, asar, isya. Nanti berbedanya dalam masalah boleh tidak jamak atau tidak. Mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar dalam satu waktu. Saat safar. Safar yang sudah memenuhi kilometernya itu. Syar'an sudah boleh di situ mengerjakan sholat qasar. Maka Syafi'iyah mengatakan boleh jamak taqdim, jamak ta'khir. Sementara Hanafiyah tidak memperbolehkan. Hadisnya sama, cuma cara mengambil hukumnya yang berbeda. Bukan satu hal yang konyol, tetapi itu satu hal yang indah dalam Islam. Hanafiyah mengatakan itu hadis jamaknya bukan jamak hakiki tapi jamak suri. Nabi mengumpulkan zuhur dengan asar, tetapi saat zuhur dikerjakan di akhir waktu. Selesai zuhur beberapa waktu kemudian datang waktu asar, langsung berdiri kerjakan asar. Sementara pandangan Syafi'iyah dia seperti itu, bukan jamak suri, bukan bentuknya saja jamak, tapi dari segi waktu berbeda. Syafi'i berpendapat bahwa ya jamaknya jamak hakiki, zuhur ditarik ke asar atau asar ditarik ke zuhur itu dengan syarat-syarat. Dalam sholat ada yang kunut, ada yang tidak, itu ada dalilnya, jangan kamu ragukan itu hadis. Jangan bilang dalam Al-Quran tidak ada hadis menjelaskan berarti Al-Quran yang dipilih hadisnya ditolak. Minta ampun, lalu apa misi Nabi diputus dan untuk apa Nabi Muhammad diutus? Tidak usah Nabi Muhammad diutus kalau begitu Al-Quran saya dikasih turun. Semua orang bisa paham itu berarti. Terjemah sendiri, paham sendiri, masing-masing paham sendiri. Terus dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW ada tidak secara gamblang menjelaskan, maka itulah tugas para ulama untuk menjelaskan kepada umat dalam penjelasan mereka. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, tetapi mereka punya kapasitas. Tidak salah mereka. Salah pun dapat pahala satu. Betul dapat pahala berapa? 2. Nah, Nabi kita yang sampaikan juga. Kamu benturkan hadis dengan Al-Quran, sama saja kamu ingkar apa? Al-Quran wa ma yantiqu in huwa illa suratun Najm. Benturkan penjelasan solat
Lewat hadis-hadis Nabi kok dipermasalahkan itu. Jahil murakab, jahil apa? Bertobat jangan lagi diulang. Hentikan sesatkan umat. Kalau mau sesat ya sesat sendiri saja supaya nerakanya tidak terlalu besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Subhanallah, subhanallah.